Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Sekarang, dunia sedang memasuki fase new normal. Kabar baiknya, beberapa tempat seperti perkantoran, mal, dan ruang ibadah akan segera dibuka. Hal ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk membiasakan jemaat memasuki pola new normal, silakan saksikan tayangan ilustrasi protokol ibadah berikut ini. Berikut akan disampaikan update news untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa untuk terus mengikuti online service ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Yang kedua, jangan lupa juga untuk terus mengikuti seri pengajaran Church from Home setiap hari Kamis pukul 7 malam. Keduanya dapat kita saksikan di YouTube channel GPIA Glory to Glory. Ketiga, bagi yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami, silakan dapat transfer ke rekening gereja berikut ini. Persembahan juga dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Happy Sunday everyone, and God bless you. Bersama-sama kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan. Sebab Dia apa, saudara? Amin. Gerakan kaki, mari menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sekarang. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita.
nyanyi bagi Dia. Biar jemaat Tuhan katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tak perlu kau khawatir saudara, sebab Dia sanggup. Bernarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama-sama kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Biar cuma Tuhan memuji pujian ini sendiri. Katakan, angkatlah suaramu, puji. Amin. Kita serahkan kebenaran kita pada Tuhan, tak perlu kau khawatir. Amin. Bernarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Kita serukan bersama-sama, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Masih semangat puji Tuhan, amin. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, amin.
Yes, di tempat ini sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sekali lagi katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari kita masuk hadiratnya. Tetap bangkit berdiri saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku. Kita katakan kasih-Mu sempurna. Glory to glory kita serukan. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu Terjadi
Bapa yang mengerti Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur katakan, ku bersyukur, Bapa kami bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa Yesus Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Ini pujian kami, ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan ucap syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pengorbananmu, kau sungguh baik Tuhan.
selalu baik Tuhan. Kau selalu baik Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, kita serukan, nyanyi dan bersoraklah. Ini pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ku bersuka Atas perbuatan-Mu.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat dalam Yesus pasti lebih baik. Mari buka bersama saya Injil Markus pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu. Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama dan tolong Bapak Ibu sekalipun pakai masker tetap bersuara. Amin. Ya. Supaya ini rekam ya, direkam jadi supaya ada kedengaran ya. Beberapa orang sempat tanya saya, "Loh Pak, enggak ada jemaatnya toh Pak? Kok enggak kedengaran suaranya?" Katanya Saudara ya. Nah Saudara, siang ini tunjukkan bahwa Saudara hadir di tempat ini. Amin. Mari kita baca dengan suara kuat. 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau baca keseluruhan dari pasal 5, Markus 5 ayat 1 sampai ayat 20, maka saudara temukan bahwa orang yang dirasuk setan ini ketika berjumpa dengan Yesus, akhirnya Yesus lepaskan orang ini dari keterikatannya. Nah, di ayat-ayat selanjutnya saudara akan temukan bahwa ternyata roh-roh ini meminta satu permohonan kepada Yesus supaya mereka pindah ke babi-babi. Ya, saya baca aja ya. Ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. 12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, akhirnya Tuhan izinkan atau Tuhan kabulkan sehingga roh jahat itu pindah masuk ke tubuh babi-babi. Dan Alkitab mencatat ada 2000 babi yang kemudian terjun ke jurang. Ya. Tapi siang hari ini saya enggak cerita tentang nasib 2000 babi yang terjun ke jurang. Ya, saya enggak cerita itu. Nah, saya juga tidak membandingkan nilai keselamatan seseorang dengan nilai 2000 ekor babi. Ya, kerap kali kita mendengar bahwa betapa mahalnya keselamatan seseorang. Saudara ya. Kalau harga babi itu berapa dikalikan 2000 berapa saudara ya. Tapi siang hari ini saya tidak membandingkan nilai atau harga keselamatan seseorang dengan nilai 2000 babi. Enggak. Karena menurut saya harga keselamatan seseorang itu tidak ternilai. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang setuju katakan amin. Keselamatan yang saudara dan saya terima itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diukur dengan harga atau dengan nilai apapun. Yesus berkata bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Berapa banyak saudara percaya saudara berharga di mata Tuhan? Saudara berharga di mata Tuhan dan mulia.
Aku mengasihimu, Yesaya 43 ayat 4. Ya, dibaca di rumah. Engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihimu. Jadi saya tidak akan membandingkan nilai keselamatan, kenapa? Karena kita ini berharga, luar biasa. Bukan hanya berharga, tetapi Alkitab katakan mulia, artinya ditaruh, ditempatkan. Ya, di tempat tertinggi, di tempat terhormat, di tempat yang spesial, di tempat yang khusus. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita semua adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Jadi menurut saya nggak tepat kalau kemudian dibanding-bandingkan atau dinilai, diukur keselamatan yang kita terima dengan apapun di bumi ini. Tapi siang hari ini saya ingin sampaikan ada 3 kesadaran yang harus saudara dan saya miliki sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, dari kisah ini saya dapatkan, yang pertama sadari bahwa dalam hidup kita ada hadirat Allah. Dalam hidup saudara dan saya ada hadirat Allah. Apa itu hadirat Allah? Hadirat Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa dalam hidup saudara ada kehadiran Tuhan? Kita harus percaya, kita harus sadari. Kalau saudara mengerti, menyadari saudara, maka hidup akan lain saudara. Hidup akan berubah. Nah perhatikan, ayat yang ke-6 dikatakan, Markus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, bicara tentang siapa ini? Siapa ia? Halo? Siapa ia? Orang yang kerasukan. Perhatikan. Ketika orang yang kerasukan roh ini melihat Yesus dari jauh, ada sesuatu yang menarik yang saya mau Bapak Ibu coba perhatikan, ya. Coba renungkan, coba pikirkan. Apa yang terjadi? Ketika ia melihat Yesus dari jauh, baca sama-sama 2-3. Berlarilah ia mendapatkannya, lalu apa? Menyembahnya. Coba saudara pikirkan. Orang ini dirasuk roh. Setahu saya, seseorang yang dirasuk atau dikuasai roh, maka dia nggak akan sadar. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan. Dia nggak tahu. Setahu saya seseorang yang dirasuk roh, dia tidak ingat siapa-siapa. Dia tidak kenal siapa-siapa. Pernah beberapa tahun yang lalu saya diundang, saya dimintain tolong karena ada seorang kepala keluarga, seorang bapak yang dirasuk roh dalam arti gini. Dia pergi 3 hari enggak pulang, pulang-pulang enggak ingat keluarga. Enggak ingat rumahnya, enggak ingat istrinya, enggak kenal anaknya, enggak kenal mantunya, enggak ada. Dia kembali enggak tahu rumahnya sampai dibawa sama tetangga diantar ke rumahnya, ketemu istri, ketemu anak mantu, enggak kenal. Setahu saya orang yang dirasuk atau dikuasai roh seperti itu. Tapi ini dikatakan gini. Orang yang dirasuk roh jahat ini ketika ia melihat Yesus dari jauh berlari ia mendapatkannya. Lalu menyembahnya. Dalam terjemahan lain dikatakan menghormati, hormat dengan Yesus. Takluk dengan Yesus. Nah, saudara mungkin berpikir gini, oh iya, Yesus kan anak Allah. Yesus kan 100% Allah. Iya apa ya saudara? Betul, Yesus anak Allah. Yesus 100% Allah. Tapi jangan lupa, saya ingin sampaikan juga buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus juga 100% manusia. Yang setuju katakan amin.
Yesus 100% Allah, tapi Yesus juga 100% manusia. Apa buktinya bahwa Yesus 100% manusia? Yesus merasa lapar, Yesus bisa merasa haus, Yesus bisa merasakan sedih, Yesus bisa merasakan gentar, Yesus bisa merasakan khawatir. Betul saudara? Takut. Bahkan di Matius saudara, ketika Yesus akan diperhadapkan dengan mati di atas kayu salib di Taman Getsemani. Alkitab mencatat Yesus sedih, gentar dan mau mati. Nah, saya percaya bahwa rasa lapar, rasa haus, rasa sedih, rasa gentar, rasa takut, rasa mau mati, itu adalah keadaan manusia. Itu adalah sifat-sifat manusia. Seperti itu. Atau ada di antara saudara yang tidak pernah rasakan sedih, gentar, takut, lapar, haus? Tolong angkat tangan. Salah pertanyaannya. Adakah di antara saudara yang pernah merasa haus, lapar, sedih, gentar, takut, khawatir? Haleluya, jemaat Cituji luar biasa saudara ya. Ngawang saudara ya. Keadaan manusia itu seperti itu. Sehingga dalam konteks ini saya percaya bahwa Yesus ini 100% manusia. Tapi persoalannya adalah orang yang dirasuk setan ini, orang yang dirasuk roh jahat ini tahu Yesus dan menyembah Yesus. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa seseorang kalau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia kalau bergaul karib dengan Tuhan, kesukaannya baca firman Tuhan, kesukaannya itu berdoa, merenungkan firman siang dan malam. Orang yang hidupnya dalam kebenaran. Saudara, saya mau beritahu. Maka dalam hidup orang itu ada hadirat Allah. Ada kehadiran Tuhan nyata dalam hidupnya. Yesus saudara sebagai manusia kita tahu bahwa kesukaan Yesus adalah berdoa. Ya. Di Markus pasal yang ketiga kalau nggak salah dikatakan pagi-pagi benar Yesus naik ke bukit dan berdoa. Di kesempatan yang lain, di puncak ketenarannya, ketika semua orang tahu bahwa Yesus itu penyembuh, bahwa Yesus itu tabib yang ajaib, bahwa Yesus itu orang yang berkuasa yang bisa melepaskan ikatan-ikatan, mengusir roh-roh jahat saudara. Maka Yesus ini dicari, Yesus ini dikejar-kejar, Yesus ini diikuti oleh banyak orang. Alkitab mencatat orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dengan kata lain saya mau bilang dia lagi top-topnya nih. Yesus ini lagi tenar-tenarnya nih. Tapi apa yang Yesus lakukan? Alkitab berulang kali mencatat ketika ada di top, ya, di puncaknya, puncak ketenarannya, di mana orang semua mengeluh-ngeluhkan, semua orang mencari. Yang Yesus lakukan adalah apa? Dia mengasingkan diri. Dia berdoa, dia bergaul intim dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Beda dengan keadaan di bumi saudara. Ketika seseorang ada di puncak ketenaran, nikmati. Sudah lupa semua dengan hubungan dengan Tuhan, bergaul karib, intim dengan Tuhan, sudah disibukkan dengan segala macam. Tapi Yesus berbeda. Dia tetap menjaga hadirat Tuhan. Dia tetap menjaga kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dengan tetap bergaul intim. Nah, apa yang terjadi saudara? Seseorang yang bergaul intim dengan Tuhan, maka saya mau beritahu buat saudara. Dalam diri orang itu kehadiran Allah nyata dalam diri orang itu melalui apa? Otoritas, kuasa, wibawa. Manifestasi wujud dari kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang yang bergaul intim dengan Tuhan.
Maka dalam diri orang ini ada otoritas, ada kuasa, ada wibawa. Sehingga saudara, ayat yang ke-6 dikatakan tadi, ketika orang yang dirasuk roh jahat ini melihat Yesus dari jauh, dia sudah tahu. Bahwa bukan hanya Yesus secara 100% manusia, tetapi Yesus yang 100% Allah itu hadir di dalam diri Yesus. Itu yang membuat orang ini menyembah dia. Orang ini tersungkur menghormati Yesus. Nah, saya rindu saudara tangkap. Ya, tangkap kebenaran firman Tuhan ini bahwa betapa pentingnya saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa pentingnya saudara tetap bergaul intim, karib dengan Tuhan. Karena ketika saudara lakukan itu, Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan ketika Tuhan nyata dalam hidup saudara, saudara menjadi orang yang powerful. Ya. Disegani saudara. Jadi bukan hanya karena Yesus anak Allah, Yesus 100% Allah. Tapi lihat baik-baik, Yesus juga 100% manusia dan itu bisa terjadi. Keluaran 34, coba kita lihat sebentar. Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 28. Saya baca buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 29 sama-sama 23. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, baca sama-sama, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Lihat, Alkitab mencatat Musa manusia biasa. Tapi ketika dia bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung Sinai, dikatakan 40 hari 40 malam. Bercakap-cakap dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Manifestasi dari kehadiran Tuhan. Salah satunya adalah membuat mukanya bercahaya. Muka Musa bercahaya. Dan dampak dari kehadiran Tuhan dalam diri Musa, Alkitab mencatat dengan jelas Harun dan segala orang Israel takut mendekat. Bukan karena Musa galak, bukan Musa karena emosional, bukan karena Musa temperamen. Alkitab mencatat Musa itu pemimpin yang berhati lembut. Tidak ada pemimpin yang lembut seperti Musa, Alkitab katakan seperti itu. Jadi ketakutan orang Israel itu bukan karena karakter Musa yang memang berangasan, memang galak, memang suka marah. Enggak, saudara. Mereka takut karena ada kehadiran Tuhan nyata dalam diri Musa. Yang mengerti kata amin. Itu yang membuat orang takut. Nah, lihat, ini poinnya. Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Nanti saudara baca di rumah, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 24. Ya. Kisah tentang pengintai-pengintai di Yeriko. Pada saat Yosua menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka rintangan pertama, halangan pertama, persoalan pertama
yang dihadapi Yosua adalah tembok Yeriko. Dia harus masuk ke tembok Yeriko, dia harus mengalahkan orang Yeriko. Nah, untuk itu dia mengutus 2 pengintai. Nah, perhatikan, Saudara, perhatikan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Maka pergilah orang-orang itu, jadi ayat 1 sampai 6, 2 pengintai ini masuk ke Yeriko, ketahuan Saudara, sama orang Yeriko dikejar. Ya, ceritanya begitu. Ayat yang ke-7, maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Nah, ketika dikejar, maka pengintai ini bersembunyi, bertemu dengan seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Nah, oleh perempuan Rahab ini, 2 pengintai ini kemudian disembunyikan. Ya, ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, perhatikan, Saudara, perhatikan. Ya, ayo baca sama-sama, 2, 3. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Terus, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 11. Ketika kami mendengar itu, baca, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, saya flashback dulu, Saudara. Ketika Musa diperintahkan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, maka Musa memerintahkan, mengutus 12 pengintai. Masih ingat ceritanya? Untuk lihat tanah perjanjian itu seperti apa. 12 pengintai diutus, kemudian kembali 10 orang memberi laporan apa? Benar Musa, itu tanah memang subur, berlimpah susu dan madu. Panen buah-buahannya luar biasa. Tapi penduduknya raksasa. Doyan makan orang. Kita masuk ke sana dan kita habis dimakan. Karena kita ini belalang. Takut karena raksasa. Waktu 2 pengintai ini datang, kita kan seringkali begitu, Saudara. Oh, takut ada khawatir masa depan. Takut miskin, takut gagal, takut sakit penyakit. Wah, takut semua. Tapi di Yosua, Saudara harus tahu. Ketika 2 pengintai ini masuk ke Yeriko kemudian diselamatkan oleh perempuan Rahab. Perempuan Rahab ini mewakili penduduk Yeriko. Apa yang perempuan ini katakan? Ayat yang ke-9 dikatakan ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya yang takut itu siapa? Orang Israel atau orang Yeriko? Halo? Orang Yeriko. Kalau orang Yeriko itu dianggap persoalan, dianggap masalah, dianggap rintangan dalam hidupmu, maka dengar baik-baik. Kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini bahwa hidupmu, dalam hidupmu ada hadirat Allah, dalam hidupmu ada kehadiran Allah.
Maka sesungguhnya masalah, persoalan, sakit penyakit, itu takut dengan saudara. Yang mengerti kata amin. Karena dikatakan gini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar. Saya berdoa lewat firman ini saudara dirubah mindsetnya. Saudara takut Takut mati, takut miskin, takut semuanya saudara. Ya. Ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan, ada pergumulan-pergumulan, ada segala macam. Saudara takut dengan yang seperti itu, dengar baik-baik. Sesungguhnya yang begini-begini yang takut dengan saudara. Halo? Yang takut dengan saudara. Lihat ayat 11. Ketika kamu mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Lihat, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang. Jadi poinnya saya mau bilang gini, saudara enggak usah takut lagi dalam hidup ini, saudara enggak perlu takut lagi kalau ada masalah, enggak usah takut masalah. Ya, jangan takut masalah, jangan takut persoalan, jangan takut rintangan, jangan takut halangan, jangan takut tantangan, jangan takut semuanya. Karena apa? Sesungguhnya mereka yang takut dengan saudara. Ya, PR diingat-ingat saudara ya. Itu. Nah ini saya mau sedikit nyimpang. Tahun ini menurut kalender Ibrani adalah tahun mulut. Betul? Tahun Pei atau Peh, tahun mulut. Nah, tahun mulut ini dicanangkan sebagai tahun deklarasi. Tahun di mana Bapak Ibu Saudara harus bersuara. Bapak Ibu Saudara harus mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Harus mengucapkan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan harus diperkatakan. Betul enggak? Guna mulut buat berkata-kata, iya apa ya? Betul enggak? Nah, siapa yang takut? Iblis tahu saudara. Iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Kalau seluruh umat manusia mendeklar firman Tuhan, apa yang terjadi? Semua bertobat. Semua hidup benar. Tidak ada kejahatan. Tidak ada dosa. Dan yang pasti, iblis gak punya teman. Nah karena dia tahu kalau manusia melakukan itu, maka apa yang dia lakukan? Halo? Dia menunggangi. Dia mengambil situasi dunia hari ini. Terjadi apa? Virus, pandemi, COVID-19. Semua negara di dunia terpapar, terkena. Maka akibatnya, saudara harus pakai apa? Halo? Saudara pakai apa? Masker. Nah ini lambang supaya tutup mulut. Supaya tidak boleh berkata-kata. Si jahat tahu kalau semua mendeklarkan, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Dengan caranya, dia buat semua orang pakai masker. Semua orang tidak bebas lagi untuk berkata-kata. Tapi saya mau dorong buat saudara, semakin saudara takut untuk berkata-kata, apalagi saudara takut untuk memuji Tuhan, saudara takut untuk membaca firman Tuhan. Tidak sesuai, menurut saya tidak sesuai dengan firman. Jadi kita harus tetap, sekalipun saudara maskeran di gereja, saya berdoa jangan menghalangi saudara, masker itu jangan menghalangi saudara untuk
memuji Tuhan. Sekalipun saudara pakai masker, jangan menghalangi saudara untuk berdoa. Harus tetap. Karena sesungguhnya mereka takut. Ya, seperti orang Yeriko ini kengerian menghinggapi kami, gemetar. Jadi nggak usah takut lagi dengan persoalan, dengan masalah. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, saudara, kesadaran yang kedua yang harus dimiliki dari kisah ini, sadari bahwa hidup kita membawa kuasa Allah. Ya. Kembali ke Markus pasal yang kelima dikatakan ayat yang ke-8. Markus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, karena sebelumnya ayat yang ke-7, dan dengan keras ia, orang yang kerasuk roh ini berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kalau saudara jeli perhatikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, baru saja Yesus turun dari perahu. Artinya Yesus belum sempat memperkenalkan diri. Yesus belum sempat berkhotbah, belum sempat memberitakan firman. Tapi Yesus langsung berkata gini, ayat yang ke-8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Sadari bahwa hidup saudara ada kuasa Allah. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku, kata Yesus. Sesungguhnya kamu telah diberi kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, dan menahan kekuatan musuh yang membahayakan. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Ya. Orang yang punya hubungan karib intim dengan Tuhan, bukan saja nyata kehadiran Tuhan dalam hidupnya, tetapi kuasa Tuhan juga menyertai orang itu. Karena ini gandeng. Ya, di mana Tuhan hadir, maka kuasa Tuhan pasti ada. Mujizat pasti ada. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara temukan. Dimanapun Yesus berjalan, keluar masuk desa, keluar masuk kota, maka Yesus melakukan mujizat, melenyapkan orang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat. Ada mujizat-mujizat, ada kuasa yang menyertai. Nah, saya mau bilang buat saudara gini, dalam hidup saudara juga ada kuasa Allah. Sebab itu, apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi, percaya, saudara bisa selesaikan, amin. Saudara bisa lakukan. Karena Alkitab berkata gini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban buat persoalan masalah yang saudara hadapi. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengadahkan tangannya dan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan Yesus selalu disertai dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Pasti ada kuasa. Diberi kuasa, diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi. Yang ketiga, kesadaran yang ketiga yang harus kita miliki, sadar bahwa hidup kita itu kesaksian. Orang yang terima Yesus, diselamatkan oleh Yesus, orang yang hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan nyata, ada kuasa, dan orang itu pasti bersaksi. Ayat yang ke-20. Coba kita lihat sebentar. Markus 5 ayat yang ke-20. Orang itu pun pergilah, orang yang dirasuk roh yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Ayat 15 saya baca dulu. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Nah ayat yang 20.
Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Berapa banyak saudara yang sudah menerima apa yang diperbuat Yesus dalam hidupmu? Amin. Saya percaya setiap kita di ruangan ini, sedikit banyak, sudah menerima apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, tugas kita sebagai orang yang dipenuhi dengan hadirat Allah, sebagai orang yang diberi kuasa Allah, maka tugas kita harus menceritakan apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita. Kita harus menjadi saksi-saksi Yesus, saudara. Kita harus menceritakan apa yang sudah Yesus lakukan. PR buat kita semua. Dan saya berdoa pada sisa umur yang ada, lakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Ceritakan apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidupmu. Karena itu yang berkenan, saudara. Harus jadi saksi yang benar. Harus menjadi kesaksian. Hati-hati loh saudara ya. Di pengadilan, saudara dijadikan saksi. Dimintain kesaksiannya. Tapi kalau seorang saksi, dia mengutarakan sesuatu yang tidak benar. Hati-hati saudara. Dari saksi bisa jadi tersangka, bisa jadi tertuduh, dan akan dihukum. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Sudahkah hidup saudara menjadi kesaksian? Sudahkah bisnis saudara menjadi kesaksian? Sudahkah rumah tangga saudara menjadi kesaksian? Sudahkah kehidupan pernikahan saudara menjadi kesaksian? Sudahkah kehidupan anak-anakmu menjadi kesaksian? Hati-hati saudara. Ayat yang terakhir, Mazmur 71. Mazmur 71. Ayat yang ke-7. Mazmur 71 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi banyak orang. Ayo baca ulang. 2, 3. Bagi banyak orang. Aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Saya rindu setiap orang melihat saudara. Mereka bilang ini, engkau tanda ajaib. Engkau tanda ajaib. Saudara tanda ajaib. Anak-anakmu tanda ajaib. Kenapa? Karena kita tempatkan Tuhan sebagai perlindungan yang kuat. Karena kita menghormati Yesus. Karena kita bergaul intim karib dengan Tuhan. Maka saya percaya hidup saudara menjadi kesaksian yang ajaib. Bapak Ibu, kita akan akhiri karena ini hanya 1 jam. Sebelumnya mungkin ada pengumuman atau ada yang berulang tahun. Ada? Ada apa enggak ya? Ada. Pak Yopi Wibisono tidak hadir ya, 21 Juli. Terus Pak Anton ini nggak hadir, 21 Juli. Siapa lagi? Guntur Santoso nggak hadir, 21 Juli. Banyak juga ya. Deven, anaknya Robert.
Marta. Ya, 25 Juli. Siapa lagi? Ya. Selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun. Kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri dan kita akan memberikan persembahan. Ada kotak persembahan, Bapak Ibu bisa maju dan memberikannya, memasukkannya dalam kotak persembahan. Bagi saudara yang mungkin agak sulit untuk membawa cash atau tidak mau pegang uang cash, bisa transfer, bisa barcode juga ya. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih buat siang hari ini. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pujian, hormat, sembah kami biar naik menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan, disukakan dan pintu surga terbuka mengurapi setiap kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan mengganti 100 lipat kali ganda. Berdoa buat bangsa negara kami, berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan beri kemampuan, kekuatan, kecakapan dari Roh Kudus. Sehingga pemerintah boleh mengatasi pandemi yang ada dan kami percaya badai pasti berlalu Tuhan. Terima kasih, kembalikan kami pada jam doa ibadah di tempat ini dengan sukacita besar. Karena kami boleh bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu, tengadakan wajahmu. Jangan tertunduk karena engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Pulanglah dan terimalah berkat. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkati rumah tanggamu, kehidupan nikah suami istri, orang tua anak, diberkati. Segala pekerjaan usaha bisnismu dibuat berhasil dan beruntung. Mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang percaya diberkati bersama, katakan amin.